Perempuan bijak akan membuat keluarganya kuat. Wanita bodoh akan meruntuhkan rumah tangganya. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah berkhotbah tentang kegagalan seorang pria. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang wanita bijak. Kalau prianya gagal, wanitanya harus bijak. Jangan prianya gagal, wanitanya juga gagal. Kita baca dulu Amsal 14 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wanita bijak itu akan membuat rumah tangganya berdiri kokoh walaupun ada banyak masalah. Perempuan bijak akan membuat keluarganya kuat. Akan menegakkan ketika mulai akan roboh, maka perempuan bijak itu akan membuat rumah tangganya tegak kembali. Tetapi wanita bodoh, lawan dari bijak itu bodoh memang. Artinya tidak hanya bodoh intelektual, bukan begitu. Tetapi orang yang tidak mau diajar. Orang yang sudah tahu salah, tetapi tetap merasa benar dirinya sendiri. Itulah kebodohan. Wanita bodoh akan meruntuhkan rumah tangganya. Ada banyak keluarga hancur karena apa? Prianya gagal tetapi wanitanya bodoh. Harusnya kalau prianya gagal, wanitanya bijak. Kalau toh wanitanya bodoh, prianya tidak boleh gagal. Tapi kalau dua-duanya terjadi atau salah satu terjadi, rumah tangganya akan runtuh. Ada satu contoh dari pemahaman kita secara berurut dari 1 Samuel. Ada perempuan yang bijak yang menegakkan rumah tangganya ketika suaminya melakukan kesalahan yang sangat fatal. 1 Samuel pasal 25. Kita baca ayat 32 dan 33. Ya, kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan dari bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Pujian dan apresiasi dari Daud yang sudah hatinya mendidih dengan kemarahan ingin membunuh suami Abigail yang bernama Nabal. Tetapi karena kebajikan Abigail, hati Daud menjadi luluh. Dan tindakan Abigail ini juga menyelamatkan rumah tangganya. Kita lihat latar belakangnya. Jadi Nabal ini adalah pria yang sangat sukses, pengusaha yang sangat sukses. Kekayaannya itu kalau zaman dulu selalu dihitung dengan ternak. Ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nabal ini orang yang sangat sukses, pengusaha yang sangat sukses. Ternaknya begitu banyak, punya perusahaan juga, pengguntingan bulu domba. Di masa itu kekayaan yang sangat besar sekali. Ketika Daud dengan 600 pengikutnya yang dikejar-kejar oleh Raja Saul mendengar bahwa
Nabal ini sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Kemudian dia menyuruh beberapa orang temui Nabal dan minta supaya mendukung kita karena kita butuh logistik. Tetapi jawaban Nabal itu jawaban orang yang sombong melalui kata-katanya. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud sehingga siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantean yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Kalimat yang sangat sombong, sebab siapa orang Israel yang tidak kenal Daud? Seorang pejuang, seorang pahlawan yang gagah berani, yang berani menghadapi Goliat dan akhirnya mengalami kemenangan, menaklukkan Goliat. Kesombongan luar biasa seorang laki-laki, seorang pria yang bernama Nabal, karena dia merasa orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang terhormat di lingkungannya. Makanya dia menolak mentah-mentah permintaan Daud melalui anak buahnya supaya mereka mendukung pengikut-pengikut Daud supaya mendapatkan makanan, mendapatkan dukungan logistik yang sepantasnya. Sebuah hinaan. Saudara-saudara, problem laki-laki itu adalah ketika dia sukses. Ketika dia merasa dirinya sukses, merasa pintar, merasa hebat, merasa sudah bisa punya banyak hal. Akhirnya kata-katanya adalah kata-kata yang sinis, kata-kata yang suka menghina, kata-kata yang suka merendahkan orang. Dalam rumah tangga, masalah yang sering terjadi karena tidak bijaksana dalam berkata-kata. Benar tidak? Salah satu yang meruntuhkan sebuah rumah tangga adalah karena ada perkataan-perkataan yang tidak bijaksana, asal ngomong, asal nyeplos. Mengakibatkan ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang merasa dipermalukan, ada yang merasa tidak dihargai. Ketika kata-kata ini diucapkan tanpa hati yang bijaksana, tanpa dorongan bijaksana, akhirnya membuat anggota-anggota keluarga saling sakit hati satu sama lain. Laki-laki biasanya asal ngomong kalau dia merasa sudah sukses dan hebat. Kelemahan laki-laki dari sisi perkataan itu kalau dia merasa pinter, merasa hebat, merasa sukses. Kalau gagal biasanya manis-manis. Tetapi kalau sudah merasa pinter, merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang yang sukses, harus bijaksana dengan kata-kata. Karena laki-laki ketika merasa naik nih, hidupnya merasa naik, harga dirinya ikut naik. Ketika harga dirinya ikut naik, gengsinya ikut naik, dan cenderung meremehkan orang yang di bawahnya. Ini yang dilakukan Nabal. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kata-katanya jadi menyakitkan karena kesombongan atas kehebatan dirinya. Kalau perempuan itu biasanya ketidakpuasan. Bapak Ibu yang sudah menikah, perempuan itu kalau nggak puas, ngomongnya asal juga. Asal ngomong, kata-kata yang kadang-kadang mengejek, menghina, tidak menghargai suaminya. Akibatnya terjadilah pertengkaran rumah tangga. Perempuan kalau sudah tidak puas dengan keadaannya, tidak puas dengan yang dilakukan suaminya, tidak puas dengan hidup rumah tangganya, asal ngomong. Dua-duanya harus jaga mulut. Kalau tidak bijaksana, jaga perkataan, sedang meruntuhkan rumah tangganya sendiri.
Keluarga Nabal hampir hancur gara-gara perkataan Nabal yang didorong oleh keangkuhan, kesombongan, karena merasa dirinya orang hebat. Daud itu siapa? Daud itu anak siapa? Sangat merendahkan sekali. Hati-hati dengan perkataanmu. Banyak masalah hidupmu, banyak masalah rumah tanggamu gara-gara perkataanmu. Tetapi saya tidak bicara lebih banyak di situ. Saya akan bicara pentingnya kehadiran seorang perempuan bijak dalam masalah seperti itu untuk menyelamatkan rumah tangganya. Ketika mendengar hal itu, apa yang kemudian dilakukan oleh Abigail? Wah, ini saya khotbah khusus untuk Abigail, wanita bijak yang ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan ya. Abigail ini perempuan yang mau mendengar. Ayat 14. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau berbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ada bujang yang lapor gara-gara perkataan tuanku Nabal, Daud tersinggung. Dan Daud sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang kita, akan membunuh kita semua. Padahal mereka itu baik kepada kita. Mereka melindungi gembala-gembala. Mereka tidak mengganggu kita. Bahkan karena ada Daud dan pasukannya, kita aman. Kita seperti pagar tembok yang berdinding kuat. Berarti dalam perlindungan. Hendaklah engkau pertimbangkan, Nyonya Abigail. Coba pikirkan, bagaimana jangan sampai kita semua mati binasa karena kemarahan Daud. Seorang bujang, nyonya besar ini saja mau mendengar seorang bujang. Para wanita, hei ibu-ibu, hei perempuan-perempuan, belajar membiasakan diri mau mendengar. Jangan mengikuti perasaanmu sendiri. Jangan mengikuti pikiranmu sendiri. Jangan mau mengikuti apa yang lagi membuat hatimu galau, sehingga tidak mau mendengar orang lain. Wanita bijak itu orang yang mau mendengar masukan orang lain. Orang yang mau mendengar koreksi orang lain. Orang yang mau mendengar nasihat orang lain. Jadi kalau bijak lawannya bodoh, berarti wanita bodoh adalah orang yang tidak mau mendengar siapapun, semau-mauan sendiri. Pokoknya ini perasaanku, ini mauku, ini kesukaanku. Merasa dirinya tidak butuh nasihat, tidak butuh teguran, tidak butuh masukan. Abigail sebenarnya akhirnya menyelamatkan rumah tangganya. Karena apa? Dia orang yang mau mendengar dan menunjukkan dia sangat bijak. Itu apa? Bujangnya saja cerita dia dengar loh. Berarti dia menghargai orang lain loh. Menghargai orang lain loh. Bahaya saudara kalau kita merasa diri kita nggak butuh mendengar masukan, kritikan, dan nasihat orang lain. Kita berpikir kita tahu semuanya. Ukuran kebenaran itu adalah pendapatku. Ukuran kebenaran adalah perasaanku. Itu sangat bahaya sekali. Abigail hadir karena dia mau mendengar. Maka ketika dia mendengar, karena dia orang yang bijaksana, dia cermati, kemudian dia benar-benar pertimbangkan.
dia respon apa yang dikatakan oleh bujangnya. Ada dua perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu artinya kita hanya dengar suara, tetapi tidak mencermatinya, tidak memperdulikannya. Saudara bisa, semua pasti dengar saya khotbah, tetapi apakah saudara mendengarkan saya? Itu beda lagi. Orang yang mendengar itu hanya sekedar mendengar suara. Tetapi kalau mendengarkan itu artinya memberi perhatian, memberi respon yang positif. Wanita-wanita belajar menjadi pribadi yang mau mendengarkan. Kalau kita tidak mau mendengarkan orang lain, maka kita akan tersesat jalan kita. Kita akan tidak bisa hadir sebagai penolong bagi suami kita. Karena tidak mau mendengarkan. Dasarnya pokoknya aku suka, ini nggak cocok aku, pokoknya nggak cocok ini, pokoknya nggak cocok lah. Nggak cocok lah. Berpikirnya pokoknya nggak cocok, aku nggak suka. Ya udah, rumah tangganya pasti berantakan. Saya tanya, ibu-ibu, apakah puas dengan suamimu dalam segala sesuatu? Anggap suamimu nggak ada. 100% itu suamimu membuat bahagia. Bapak-bapak jangan intervensi. Pasti tidak. Kita menikah dengan orang yang nggak sempurna kok. Nggak ada laki-laki sempurna di sini. Hanya orang yang paling sombong yang merasa paling sempurna, merasa tidak butuh mendengarkan orang lain, merasa dirinya tidak perlu ditegur, dikoreksi, tidak perlu merasa dirinya berubah. Itu hanya orang yang paling sombong di bumi dan di akhirat. Pasti ada ketidakpuasan dong, dalam sisi apa? Kadang-kadang kan ada pria-pria yang baik. Saya ketemu banyak pria baik menikah, pernikahannya gagal. Kalau pria nggak baik ya memang itu risiko gitu kan. Mungkin itu konsekuensi wajar gitu artinya karena memang nggak baik. Tetapi banyak pria baik pernikahannya gagal karena dia nggak sempurna. Ada banyak pria baik ternyata begitu dia jadi bapak bukan bapak yang baik. Jadi kepala keluarga bukan kepala keluarga yang baik. Rajin nih, rajin kerja. Tetapi tidak pernah tuh mau mendengar istri. Tidak peduli dengan anak-anaknya. Akibatnya apa? Istrinya cari perhatian dari pria lain. Karena nggak bahagia. Coba kalau istrinya tidak hadir sebagai penolong. Ada yang nasihati nih. Kamu harus belajar menerima suamimu. Coba kamu berdoa, tidak hanya berdoa, ambil waktu ngobrol dari hati ke hati. Sebenarnya apa yang membuat kamu jadi tertekan, kamu gak puas dengan keadaanmu setelah menikah. Ambil waktu. Kalau bingung harus ngomong apa, minta nasihat seseorang yang bijak. Jangan hanya minta nasihat kepada seseorang loh ya, seseorang yang bijak. Kalau kita lagi bingung kan kita kurang bijaksana. Butuh orang yang bijaksana. Jadi ketika ngobrol begitu jangan hanya ngerumpi. Sifatnya gosipin jelek tentang kejelekan suami. Itu namanya mengekspresikan ketidakpuasan dengan orang lain. Suatu saat pasti suaminya tahu, kalau tahu dia pasti marah. Bapak-bapak kalau digosipin dan kejelekanmu diceritakan istrimu kepada orang lain gitu, kira-kira gimana? Bahagia enggak? Jangan bohong, jangan sok pria sempurna. Saya tersinggung kalau saya dijelek-jelekin istri saya dengan tukang sayur. Oh Pak Heru itu begini. Gitu. Kemudian tukang sayur, Pak Heru gimana? Kemudian nyindir-nyindir itu tukang sayur. Kan saya tahu jadinya kan. Lalu ke security perumahan. Tahu. Tersinggung lah. Tersinggung. Kalau tersinggung jadi masalahnya lebih rumit. Berbicara itu harus lebih sedikit dari mendengar.
banyak masalah hubungan rumah tangga, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, kakak adik ribut. Karena apa? Orang kebanyakan ngomong tetapi sedikit mendengarkan. Latihan yang paling sulit itu sebenarnya mendengarkan. Komunikasi yang baik itu keterampilan mendengarkan itu harus lebih banyak, bukan bicara. Mendengarkan, mau mendengarkan. Maria dan Marta, siapa yang dipuji Tuhan? Walaupun Marta istri saya nggak bela, karena Tuhan berkata memuji Maria. Kenapa Maria dipuji? Padahal hanya duduk-duduk saja. Dia mau mendengarkan Tuhan, karena Tuhan sedang datang ke rumahnya. Orang sudah datang di rumahnya, kemudian pengen ngobrol. Nah kok ditinggal sibuk mendengarkan. Kenapa? Saya lihat tuh, kadang-kadang di keluarga-keluarga begitu tuh. Sibuk tetapi tidak ada waktu duduk mendengarkan. Ibu-ibu belajar mendengarkan ya. Jangan-jangan salah paham dengan suami karena nggak mau mendengarkan, langsung ngomong. Coba, kita diberi Tuhan satu mulut, dua telinga. Jangan dibalik. Ketika mengekspresikan anggota tubuh kita, ngomongnya 2 kali lipat dari mendengarkan. Mendengarkannya 5 menit, ngomongnya 1 jam. Sebelum tahu semua data, semua fakta secara utuh, langsung buat kesimpulan, langsung marah-marah. Itu yang membuat banyak hubungan persaudaraan rusak, rumah tangga runtuh. Mendengarkan. Jadi kalau lagi ada masalah di rumah tangga kita harus beri waktu mendengarkan seseorang yang bijaksana. Kalau nggak tahu berdoa saja, Tuhan pasti akan arahkan hati kita kepada siapa. Wanita bijak, Abigail adalah seorang wanita yang mau mendengarkan, bukan sekedar mendengar, mendengarkan. Berarti benar-benar cermat, memperhatikan, dipertimbangkan apa yang dia dengar. Yang kedua, Abigail sebagai wanita bijak itu tidak sekedar mendengarkan, tetapi dia mau mengambil tanggung jawabnya sebagai penolong bagi suaminya. Ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, baik bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dari perkataan Daud kita tahu dia sangat marah, betul loh. Dia sangat tersinggung sekali dengan sikap dan perkataan Nabal. Bahkan dia berkata, kalau memang aku harus berdosa di hadapan Tuhan, biar saja. Sebab orang ini sungguh-sungguh menghina aku. Orang ini meremehkan aku. Orang ini sungguh-sungguh mempermalukan aku. Perasaan marah, sakit hati yang luar biasa. Berarti ketika Abigail kemudian membawa beberapa hal yang dia pakai untuk menyatakan bahwa dia menghormati Daud.
itu resikonya sangat luar biasa. Menghadapi orang yang marah, menghadapi orang yang hanya tahu satu hal, aku akan bunuh suamimu dan semua yang ada di rumahmu. Itu menakutkan sekali. Tetapi di sinilah istimewanya kehadiran seorang perempuan. Seorang perempuan ketika menghadapi situasi sulit bahkan menakutkan. Jangan laki-laki dulu yang dimajukan. Perempuan itu rela berkorban. Perempuan itu rela menghadapi semua risiko untuk orang yang dikasihinya. Untuk menyelamatkan rumah tangganya. Dia ambil tanggung jawabnya karena sebagai istri Abigail ini penolong. Apa artinya penolong? Penolong itu bukan perongrong. Kalau perongrong itu buat suaminya tidak bisa jadi pemimpin keluarga yang baik. Karena merengek-rengek terus. Karena menuntut terus. Karena tidak puas terus. Tidak. Dia penolong. Namanya penolong itu ambil posisi untuk menolong bagian-bagian yang suaminya tidak punya. Menolong suaminya supaya tidak salah jalan. Menolong suaminya supaya tidak jatuh dalam dosa. Menolong suaminya supaya bisa berfungsi sebagai kepala keluarga yang baik. Bisa jadi bapak yang baik bagi anak-anak. Itulah penolong. Itu artinya penolong. Perempuan itu penolong, bukan perongrong. Saya tidak ngomong gini karena gara-gara saya lagi emosi marah dengan istri saya. Enggak, karena ini kebenaran firman Tuhan. Kalau seorang wanita tidak hadir sebagai penolong, maka banyak kerusakan di dunia ini. Laki-laki itu butuh penolong. Karena laki-laki tadi, begitu dia sukses, merasa pinter, merasa hebat, itu kadang-kadang kesombongannya mulai naik. Lebih parah lagi, sudah nggak pinter, sudah nggak sukses, nggak punya apa-apa, laki-laki pun masih bisa sombong. Di situ perempuan hadir, penolong. Jadi rem bagi laki-laki supaya tidak kebablasan. Mengingatkan laki-laki supaya ingat. Dia tahu diri, dia tahu batas. Dia bisa bersikap dengan baik. Saya cerita, ya saya kan anak bungsu kemudian 4 bersaudara tidak. Jadi yang di rumah itu hanya perempuan lah. Ibu saya saja. Saya nggak punya adik perempuan. Ayah saya nggak ada ketika saya udah kecil. Makanya saya pasti punya masalah dari sisi saya jadi pemimpin. Saya punya masalah dari sisi saya jadi seorang ayah. Karena saya tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah dalam perjalanan hidup saya. Saya tahu teorinya, saya tahu bagaimana jadi ayah yang baik. Saya tahu bagaimana jadi kepala keluarga yang baik, tetapi untuk melakukannya saya nggak bisa. Karena nggak ada model dan saya tidak terkondisi dalam masa pertumbuhan saya menjadi orang dewasa. Disitulah pentingnya kehadiran penolong. Kehadiran penolong. Saya ingat waktu itu, saya negur Yosa waktu kecil aja susah saya. Negur misalnya kalau namanya anak-anak kan kadang-kadang mainnya kebablasan, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kan namanya anak kan ini keaktifannya kebablasan gitu kan. Dalam tanda petik berarti ini harus ditertibkan gitu. Saya nggak bisa tuh. Bu Marta hadir sebagai penolong, walaupun caranya, ya mungkin caranya saya harus diperlakukan begitu. Dijebak. Jadi kalau misalnya, "Mah, itu Yosa diingetin, oh jangan teriak-teriak," misalnya. Karena di rumah kami kan nggak terbiasa orang teriak-teriak marah ya. "Mah, tertipin aja itu, Yosa," gitu ya. Jawaban istri saya apa? "Enggak, papa yang harus tertipin, kan papa ayahnya, kepala keluarga." "Enggak lah, mama aja lebih bisa lah."
Padahal saya sedang bersembunyi di balik kelemahan saya. Saya memang sulit. Saya sulit untuk menegur orang yang buat salah. Yang dilakukan istri saya menolong saya, caranya gimana? Dari kamar langsung teriak, "Yos, ya Pak, dipanggil Papa, masuk sini." Anaknya masuk, begitu masuk, "Itu, Mama mau ngomong sama kamu." Istri saya langsung keluar kamar. Terpaksalah saya berhadapan berdua ini, head to head ini dengan Yos. Padahal anak saya, apa susahnya ngomong, gitu kan? Saya bapaknya, apa susahnya ngomong? Tetapi saya punya masalah dengan diri saya, yang menghalangi saya untuk bisa jadi ayah. Mosok bicara sama anak aja sulit. Saya waktu itu alami kesulitan loh, sempat loh. Iya. Tapi begitu anak kedua, ketiga udah biasa. Itu karena apa? Ada seorang wanita yang hadir menolong saya. Dengan caranya gaya Batak, bukan gaya Jawa kan. Sesuai dengan caranya, tetapi fungsi penolong itu dilakukan. Akhirnya, biasa saya sekarang ngobrol dengan anak-anak kan biasa, ya kan. Terakhir dengan Yusa 4 hari ke Solo, biasa aja kan, artinya ngobrol dari hati-hati, biasa aja gitu ya. Jadi ada kelemahan, kehadiran wanita membuat pria itu akan menjadi baik atau rusak. Wanita-wanita di sini pengen jadikan pria-pria yang ada di sini rusak atau jadi baik. Jadilah penolong. Jangan perongrong. Justru membuat masalah jadi tambah rumit, tambah kacau. Tidak. Saya ngomong begitu, pria-pria di sini senyum. Merasa diuntungkan. Tetapi untuk jadi penolong pasti lebih sulit. Kalau prianya juga sok jago, sok pinter, nggak mau juga dengar, ya. Yang berikutnya, tidak hanya ambil tanggung jawab nih, benar-benar memang rela berkorban. Apa saja akan saya lakukan asal suamiku tidak jadi dibunuh, rumah tanggaku, keluargaku selamat. Hebat kan perempuan ya? Dalam kelemahannya loh. Kalau dalam kehebatannya kan biasa aja. Kalau laki-laki kan dengan kesombongannya, aku mampu, aku punya, aku bisa. Tetapi perempuan itu benar-benar lembut hati. Dia rela berkorban. Coba kita baca ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikian ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang Tuanku, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Ya, dan seterusnya. Aku saja yang menanggung kesalahan suamiku. Hebat dah. Wah, ini suaminya bahagia banget ini. Suaminya yang membuat masalah, kesombongan suaminya, sikap dan perkataan suaminya yang membuat mereka semua akan mati. Tetapi seorang perempuan yang bijak mau mencari solusi dan siap berkorban. Kalau memang harus dibunuh, aku saja. Kalau harus menanggung semua kesalahan suamiku, aku saja.
Luar biasa, ini wanita bijak. Abigail namanya. Rela berkorban untuk orang yang dikasihinya. Saudara, mengasihi orang yang baik, yang menyenangkan itu mudah, benar enggak? Mengasihi orang yang membuat hati kita bahagia itu mudah, benar enggak? Tetapi mengasihi orang yang mencelakakan hidupnya dan meruntuhkan rumah tangganya sulit. Mengasihi orang yang begitu sombong itu sulit. Tidak hanya mengasihi, rela berkorban kepada orang seperti ini lebih sulit lagi. Tetapi inilah keistimewaan dan kemuliaan seorang wanita bijak. Demi kasihnya terhadap suaminya, demi kasihnya terhadap rumah tangganya, seisi keluarganya, dia rela menanggung risiko untuk dibunuh, menanggung penderitaan. Yang penting orang-orang yang dikasihinya ini bahagia, selamat. Hati wanita bijak. Kalau enggak bijak, kalau bodoh, pasti nyalah-nyalahkan suaminya. Ini gara-gara kamu, Pak. Kamu sombong banget sih, asal ngomong saja. Tahu rasa, biarlah kamu urus sendiri itu masalahmu. Gimana nanti kalau aku dibunuh? Biar aja dibunuh. Nanti kamu jadi janda, ya enggak apa-apa, bisa kawin lagi. Wanita bodoh akan lebih menyalahkan suaminya. Wanita bodoh akan lebih menyalahkan orang lain untuk masalah yang sedang dialaminya. Tetapi wanita bijak itu ambil tanggung jawabnya, rela menanggung konsekuensi dari semua permasalahan demi menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Anak-anak muda kalau cari pacar, cari wanita yang bijak begini. Tadi kita udah nyanyi, jangan hanya lagu itu, penampilannya aja teori. Kan? Yang melihat dirinya berharga itu karena diciptakan Tuhan. Keberhargaan dalam batinnya, bukan karena bajunya, bukan karena perhiasannya, bukan karena kecantikannya. Carilah wanita bijak. Tidak hanya wanita perlu perhatikan ini ya, laki-laki perlu perhatikan juga ini. Bagi yang belum menikah, wanita-wanita kalau mau menikah, jadilah wanita bijak. Rela berkorban. Kalau suaminya sudah salah, suaminya sudah hancur, suaminya sudah jatuh, suaminya sudah gagal kok menyalah-nyalahkan. Ini saatnya kehadiran sebagai penolong supaya rumah tangganya tidak runtuh. Apa saja aku lakukan asal rumah tanggaku tetap tegak berdiri. Suamiku bisa bangkit kembali, bisa dipulihkan oleh Tuhan. Untuk orang yang dikasihnya, rela berkorban. Akhirnya Daud mengampuni. Daud akhirnya mengampuni, tidak jadi menghabisi keluarga Nabal. Bahkan tadi yang kita baca di awal kan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu. Daud tahu betul, kalau tidak ada Abigail, Nabal pasti mati. Kekayaannya yang luar biasa habis. Seisi keluarganya hancur. Kamu wanita yang bijaksana sekali ya. Dan terima kasih loh, karena kamu datang kepadaku, aku juga baru sadar, aku akhirnya tidak jadi melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Karena dia enggak jadi membunuh Nabal. Kehadiran wanita bijak menyelamatkan banyak rumah tangga, menyelamatkan banyak masalah yang ada, dan menolong banyak orang untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa.
Tetapi karena Daud orang yang diurapi Tuhan, Nabal ini ternyata setelah itu mati juga. Begitu pulang, Abigail cerita, "Papa, kamu dari mana saja?" Dia cerita, "Aku menemui Daud." Ya, menemui Daud. Orang yang akan memeras kita. Kata-katanya mungkin kasar. Lalu Abigail cerita, "Pa, tahu nggak, kalau aku nggak datang, Daud itu tersinggung dan marah betul loh sama kamu. Dia sudah siapkan senjata dan orang-orangnya untuk membinasakanmu dan apa yang kau miliki." Begitu mendengar seperti itu, Nabal kaget. "Mosok sih?" Sok dia, mati. Berarti pengecut ini laki-laki pengecut sebenarnya. Tetapi karena dia merasa sukses itu, belagunya minta ampun itu. Tetapi sebenarnya tidak berani menghadapi masalah. Baru mendengar berita itu, padahal sudah selesai masalahnya. Dan karena Abigail wanita bijak, setelah itu Daud nikahi Abigail. Itu berkat anak soleh. Akhirnya, karena wanita bijak, Daud memilih dia. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita semua mari kita renungkan. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Dimulai karena kata-kata kita yang tidak bijaksana. Hati-hati bagi laki-laki. Ketika engkau merasa pinter, engkau merasa hebat, merasa tahu segala-galanya, mencapai hal-hal yang kelihatannya membanggakan, hati-hati, jaga mulut, jangan sampai perkataanmu itu akhirnya melukai, menyakiti, merendahkan orang lain. Demikian juga perempuan, hati-hati ketika engkau tidak puas dengan apa yang terjadi, tidak puas dengan hidupmu, tidak puas dengan apa yang dilakukan orang lain. Jangan asal nyeplos, jangan asal bicara. Itu akan menimbulkan banyak masalah dalam hidupmu. Dan bagi wanita-wanita, jadilah wanita yang bijak. Mau mendengar? Tidak hanya mendengar, tetapi ambil tanggung jawab bagian dari penyelesaian sebuah permasalahan. Jangan tahan-tahan untuk berkorban untuk orang-orang yang kau kasihi, supaya orang yang kau kasihi selamat. Supaya orang yang engkau kasihi itu akhirnya bisa keluar dari kondisi yang membahayakan hidupnya. Bagi laki-laki, apresiasi wanita-wanita yang ada di sekitarmu yang bijaksana. Beri apresiasi, beri kesempatan, beri dukungan, supaya mereka bisa hadir jadi penolong atas hidupmu. Amin.